Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya la rasula ba'da. Apa kabar anak ustaz semua? Anak-anak ustaz yang saleh dan salehah. Semoga antum semua dalam keadaan sehat semua ya. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Setelah sebelumnya kita telah mempelajari tentang kisah Nabi Saleh alaihissalam, kita akan melanjutkan pelajaran kita di kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun sebelum kita masuk ke pelajaran tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, yang perlu kamu ketahui ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui. Yang pertama yaitu bahwasanya Nabi Ibrahim merupakan bapak atau merupakan kakek dari seluruh Nabi sampai Nabi Muhammad. Jadi dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad, semua para nabi-nabi tersebut lahir dari jalur keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu dari dua orang anaknya, dari Ismail dan dari Nabi Ishak. Nah, dari Nabi Ishak ini lahirlah semua nabi sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Jadi semua nabi dari Nabi Ishak ke bawah itu merupakan keturunan Nabi Ishak alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dari Nabi Ismail maka lahirlah seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya Nabi Ibrahim merupakan bapak ataupun kakek dari para nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Baiklah, anak saya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke materi kita. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini diutus ke sebuah kaum yang mana kaum tersebut menyembah binatang, menyembah bintang, menyembah patung-patung, menyembah berhala. Dan nama penduduk tersebut, penduduk yang didakwahi oleh Nabi Ibrahim, yaitu penduduk Hiran atau penduduk kota Hiran. Dan saya sebutkan tadi, penduduk kota Hiran ini merupakan penduduk yang menyembah patung dan berhala. Nah, sebelum dia akan menjadi seorang rasul, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim sejak dari kecil kepadanya, yaitu tak kala Nabi Ibrahim sudah balik, Nabi Ibrahim memikirkan, siapa sih yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya? Yang memikirkan apakah matahari yang menciptakan langit dan bumi, tapi ketika malam matahari tidak ada. Kemudian muncul bulan. Lalu dia berpikir lagi, apakah bulan yang menciptakan langit, bumi beserta isinya? Ternyata ketika siang hari bulan hilang. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim bahwasanya sesungguhnya yang menciptakan langit, bumi beserta isinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk perbuatan kaumnya, yaitu menyembah patung dan berhala. Tak kala Nabi Ibrahim alaihissalam sudah sampai usia dewasa, maka mulailah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berdakwah. Dan orang yang pertama kali didakwahi oleh Nabi Ibrahim adalah ayahnya sendiri, yaitu bernama Azar. Karena ayahnya Nabi Ibrahim merupakan salah satu pembuat dan penyembah berhala yang disembah oleh penduduk kota Hiran. Dan kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Maryam ayat 42 sampai 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a." Wahai ayahku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, menyembah yang tidak melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya." Wahai ayahku,
sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian dari ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan lagi, ya abati la ta'budis syaitan. Wahai ayahku, jangan engkau sembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Karena sesungguhnya syaitan itu telah durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Ya abati inni akhafu ayyamassaka adabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir engkau akan ditimpa azab yang pedih dari Tuhan yang Maha Pemurah sehingga kamu menjadi kawan bagi syaitan. Namun apa yang terjadi setelah itu? Ternyata ayah Nabi Ibrahim alaihissalam menolak ajakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan menjawab, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Ayah Nabi Ibrahim berkata, bencikah engkau terhadap Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Nah, anak-anak ustaz yang soleh dan soleha, bagaimana penolakan dari dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap ayahnya? Ayah Nabi Ibrahim alaihissalam menolak ajakan Nabi Ibrahim, menolak ajakan anaknya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah disebutkan di atas bahwasanya yang disembah oleh kaum Nabi Ibrahim, yang disembah oleh ayahnya Nabi Ibrahim itu tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, dan tidak dapat menolong orang-orang yang menyembahnya. Lalu bagaimana kita bisa menyembah para berhala? Bagaimana kita bisa mensekutukan Allah Subhanahu wa taala kalaulah yang kita sembah ternyata tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat kepada kita. Nah, kita lanjutkan. Namun usaha Nabi Ibrahim untuk mengajak ayahnya tidaklah kendor. Nabi Ibrahim tidak berputus asa untuk mengajak ayahnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai dengan janji Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim mendoakan ayahnya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepadanya. Namun setelah didakwahi, setelah didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan lemah lembut, Nabi Ibrahim mengajak ayahnya dengan lemah lembut, dengan hati yang sangat tulus agar ayahnya mengikuti dakwah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun ternyata ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mau mengikuti ajakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga setiap hari Nabi Ibrahim alaihissalam itu selalu berdoa kepada Allah sesuai dengan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Taubah ayat 114. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi, dan tak kalah permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya, illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a min inna Ibrahima la'awwahun halim. Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka tak kalah jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seseorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Nah, dari sini kita ketahui bahasanya bapak Nabi Ibrahim menolak ajakan anaknya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Alangkah lembutnya hati Nabi Ibrahim tak kalah mendakwahkan ayahnya agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang anak juga mencontohkan sifat Nabi Ibrahim manakala kita bergaul kepada kedua orang tua kita, yaitu dengan berkata baik, berkata sopan dan lemah lembut. Baiklah, demikian materi untuk hari ini.
yaitu dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya. Selanjutnya kita akan lanjutkan materi tentang Nabi Ibrahim dakwah kepada penduduk Hiran di pertemuan selanjutnya. Saya tutup pertemuan kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.